bahwa nasab Ba'alwi itu sudah ditetapkan secara sah melalui ijma. Bahkan saudara, lebih dari 100 ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah memberikan pernyataan bahwa nasab Ba'alwi saudara akurat, sah. Tapi si Imad jawab, walaupun ulama sedunia mengakui nasab Ba'alwi, saya tetap tidak mengakui. Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan satu, kitab nasab, dua, kitab sejarah, tiga, tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Tinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Di awal video tadi kita sama-sama mendengarkan dan melihat video, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Rizik, tanggapan tentang masalah nasab kaum Ba'alawi, bahwasannya ulama-ulama terdahulu telah mengakui keabsahan dari kaum Ba'alawi, bahwasanya nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun pernyataan tersebut telah dibantah oleh Ki Haji Imaduddin Al-Bantani yang selama ini telah menemukan tesisnya tentang nasab dari kaum Ba'alawi ternyata memang tidak tersambung dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah memang benar-benar nasab dari kaum habaib itu benar tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Untuk itu, marilah kita simak kajian berikut ini. Dia sebetulnya bukan pakar DNA, pakar ikan nila. Lu tahu ikan nila? Saya bingung kok pakar ikan nila biasa nasab, bicara DNA. Oh, dia mau selidiki DNA-nya ikan nila. Udah kacau, udah segitu aja ceramahnya ya. Udah lanjut, betul, terus sampai Pak Haji. Lu pikir layar tancap yang di dalam kuburan protestar lo? Kalau nggak lu pulang pada kesambat lo. Jangan malam-malam, kan kita udah kirim salam, kita baca Fatihah, lu jangan ganggu sampai pagi. Yang dalam kubur juga bingung, tuh orang pada nggak pulang ngapain sih? Masya Allah, lanjut, betul. Udah gitu apa saudara? Kerennya nih nantangin debat. Saya tantang kaum Ba'alwi berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Keren. 3 hari 3 malam. Habib Hanif ngelapor, saya punya mantu saudara, anak menantu. Abah, ini bagaimana Pak ditantangin debat Pak? Banyak orang kasih nasihat ke Hanif, udah nggak usah dilayanin, diam aja lah, ntar juga ini fitnah hilang. Saya bilang enggak, kalau dia bikin risalah, kau bikin risalah. Kalau dia bikin kitab, kau bikin kitab. Kalau dia ngajak debat, datangi debat. Nggak ada ditantangin, nggak berdebat saudara. Iya, ikan bawal buah terong, lu jual gue borong. Betul. Lo mau pakai apa? Kelabang muter 5 panjer apa kelabang bunting? Masya Allah. Udah Habib Hanif, udah persiapkan diri, persiapan hujah burhan, baca mutalaah lagi, berangkat Habib Hanif. Abah permisi cium tangan 3 hari 3 malam Mbak. Berangkat di mana? Kesultanan Banten. Berangkat saudara. Sampai di sana Imad nggak datang. Al-Kaburi, baru gua tahu nasabnya Al-Kaburi. Kacau tidak? Katanya 3 hari 3 malam orang datang, dia lari saudara. Saudara, wah macam-macam dia bikin alasan. Akhirnya ada temennya namanya Kori, namanya doang Kori. Tahu dia Kori bacaan apa? Gua nggak paham dah. Masya Allah, nantangin berkelahi saudara. Mana Habib yang berani bergulat sama saya?
Yang ditantangin Habib Bahar. Jadi dia salah cari musuh, salah cari. Yang ditantangin Habib Bahar langsung gulung tangan. Di mana lu tunggu? Gua datang sekarang. Ya, gua tunggu lu di Kresek di Banten. Datang Habib Bahar. Sampai di sana Kori kabur. Kacau tidak? Jadi apa? Al-Kaburi ri. Udah double tuh. Udah 2 kali ada yang lari gengnya. Betul? Betul? Dia nantangin Robito saudara untuk berdebat. Robito sediakan tempat. Robito fasilitasi. Semuanya diundang. Saudara. Bahkan Robito bilang silakan. Mau debat 1 jam, 2 jam, 12 jam, 24 jam, 3 hari, seminggu, sebulan, silakan. Habib Hanif datang lagi ngelapor, Pak. Ini mau berdebat lagi, Pak. Berapa lama nih kali? Seminggu kali, Pak. Seminggu bini lu tinggal. Ya kan bininya anak kita. Masya Allah. Ya pokoknya terserah mereka dah, Pak. Mau seminggu kita hadapin. Ya udah, berangkat. Bismillah. Cium tangan, bolak-balik berangkat, saudara. Jam 8 pagi udah ada di Robito. Ditungguin. Siang, sore, malam, sampai 12 jam gak datang. Si Imat bergerombolannya kabur lagi. Iye. Lu bisa gak sih ngomong ye? Lu ye-nya yang sedap dong. Coba. Iye. Kurang panjang. Iye. Takbir. Orang Betawi paham ye gak sih? Gue dulu masih kecil. Main gundu sama temen. Saudara, begitu main gunduk kita kalah, kan kita kesel. Begitu kita kesel, kata temen yang menang, ye, itu sakit hatinya dalam, sampai gue gede gue nggak lupa. Sampai sekarang nih gue di atas mimbar gue nggak lupa. Ambil tuh temen saudara, udah kita kalah main gunduk pakai di ye. Makanya orang Betawi kalau bilang ye itu tuh udah dalam banget tuh. Sakit hatinya, betul. Makanya lo latihan ngomong ye. Ayo rame-rame. 1, 2, 3. Kurang panjang. Kurang kencang. Yang dikubur bingung. Tuh orang pakai bahasa apa? Kita nggak kalah sama Mama Gufron. Dia bahasa semut, kita bahasa ye. Apa? Kacau dah kacau. Kacau, hatiku risau karena urusan kacau balau, sehingga aku menjadi galau. Aduh, kacau tidak? Dia nantang debat, saudara, didatengin dia kabur, disediain tempat dia kabur, nantang berkelahi juga dia kabur. Tapi ini gerombolan kurang ajar, ngancem lulu. Habib Rizik akan kita hadang. Wow. Seluruh laskar Nusantara harap siapkan diri, usir semua habaib, usir semua orang Yaman, usir semua Ba'alwi, sweeping mereka. Habib Alwi mau di sweeping, Beb buru-buru pulang, Beb mau di sweeping, Beb. Kacau tidak? Saya dari dulu sama FPI tukang sweeping bandar narkoba, sweeping germo, sweeping bengkong, sweeping minuman keras, sweeping maksiat. Sekarang mau di sweeping sama dia. Iya. Kacau kutil babi. Gue nggak ngomong babi, gue ngomong kutil. Kutil, lu yang ngomong babi. Saudara, enggak sampai di situ. Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghadang Habib Rizik di mana saja. Waduh, keren banget. Mentang-mentang mereka didukung oleh BNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salep 88, iya. Dipikir kita takut sama Salep 88, ya.
Makanya tadi ditanya nih sama Habib Hanif, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Jamaah saya datang, Habib ini bagaimana Habib? Ini udah kelewatan. Dia mau syuting Habib, dia udah bikin pasukan berani mati. Tenang, tenang, tenang. Jangan khawatir, jangan panik. Saya mau tanya di sini. Kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Ayo jawab, kesian nggak? Kesian nggak? Nah supaya nggak kesian diapain? Matiin. Makanya saya bikin pasukan berani matiin. Ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil kurba. Di mana istidlalna tajilma? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1. Kitab nasab, 2. Kitab sejarah, 3. Tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali. Hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad keempat, Siri Silsilatul Alawiyah, di abad kelima Tahdibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i
pengarang tafsir Mafatihul Ghaib namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7. Al-Fakhri, Al-Asili, di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sughra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah atau Sahabat pecinta channel Tinta Tasbih dimanapun kalian berada, barusan kita dengarkan bersama-sama yaitu ceramah dari Habib Rizik kepada seluruh jamaahnya. Beliau membeberkan tentang sejarah-sejarah kaum Alawi, di mana mengklaim Habib Rizik dengan ceramahnya yang menggebu-gebu tetap mengakui bahwasanya nasab kaum Alawi adalah sah sesuai dengan bukti yang mereka miliki. Namun berbeda dengan tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwasanya nasab kaum Alawi tidaklah sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena pengakuan sebagai nasab kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ada 3 poin yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, yaitu dengan bukti kitab nasab, yang kedua dengan bukti kitab sejarah, kitab seabad, dan yang terakhir adalah dengan cara tes DNA. Bagi teman-teman yang setelah mendengarkan video barusan yang kita lihat bersama-sama mempunyai tanggapan, silakan tulis di dalam kolom komentar agar kita bersama-sama terus belajar mengkaji sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya, agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang ingin merusak keutuhan NKRI. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.